Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita lanjutkan hadis-hadis ya tentang dalam kitab syarah Kitabul Jami'. Sekarang kita membahas syirik dan dosa-dosa besar. Untuk yang syirik kita udah bahas sekali dan ada dosa-dosa besar yang lain. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Jadi jangan pernah kita coba-coba menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kadang kita tidak ngerti, ternyata selama ini kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal menyembelih, kita sembelih kambing tapi untuk jin, ini tidak boleh. Ada orang kesurupan, lalu surupan itu kan yang masuk jin. Kata jinnya, tolong potong ayam atau berobat. Nah ini kata dukun harus pakai ayam hitam, semuanya hitam-hitam dicek. Ini kesyirikan. Tidak boleh kayak gini, haram. Haramnya bukan haram standar, di atas haram. Kalau ada haram disebut seruk lagi. Tapi nggak ada, tentu kalimatnya kan haram. Dan di sini syirik. Jadi ada haram kategorinya dosa kecil, ada haram dosa besar, tapi ini dosa kesyirikan. Bisa pelakunya murtad, keluar dari agama Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi orang melakukan syirik adalah yang pertama, hapus semua amalan-amalan yang telah selama ini dilakukannya. Dalam Quran Allah katakan ke Nabi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik Muhammad, maka hapus amalmu semua. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Tapi kalau dia sempat taubat sebelum mati, maka amalannya tidak terhapus. Maksudnya di sini kalau sempat dia mati, tidak sempat taubat, maka amalan umroh, haji, sedekah, salat bisa terhapus. Kemudian yang kedua, orang melakukan syirik besar tidak akan diampuni dosanya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa, dan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Maksudnya kalau dia mati, ketika dia mati tidak sempat dia bertobat kepada Allah, besok di hari kiamat dosa syirik tidak akan diampuni, dosa selain syirik Allah akan ampuni. Baik itu dengan cara Allah masukkan dia ke neraka terlebih dahulu, setelah itu Allah masukkan dia ke surga. Yang ketiga, maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya paman Nabi Abu Thalib, tidak Allah ampuni. Ketika beliau meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika itu Nabi mengajak, ayo paman ucapkan, tidak juga, akhirnya beliau pun mati. Ketika itu Allah mintakan ampun, Nabi Muhammad mintakan ampun kepada Allah. Ketika itu Allah menegur Nabi dengan surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Rasul, juga tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat syirik. Akhirnya Nabi tidak memintakan ampun lagi. Cuman Abu Thalib diberi azab yang paling ringan. Ketiga, orang yang meninggalkan, orang yang melakukan kesyirikan, meninggalnya dalam keadaan syirik akbar, maka dia mustahil masuk surga. Kata Allah dalam Quran, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Jemaah, itu yang pertama ya. Yang kedua, di antara dosa besar adalah membunuh anak karena takut mengurangi rizki. Dalam hadis, antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Kata Nabi, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Jadi ini diingatkan, tapi kita ini kayaknya tidak ada lah membunuh anak gara-gara tidak enak nanti makan sama kita habis rizki kita. Cuman khawatir rizki mungkin ada, tapi kalau membunuh anak mungkin tidak ada. Tapi Nabi mengingatkan jangan sampai, jangankan membunuh anak, membunuh orang aja tidak dibolehkan.
Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli muslim bi ghairi haqqin. Sesungguhnya hancurnya dunia ini, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya, tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Jadi kita bunuh orang itu lebih besar dosanya, lebih berbahaya daripada hancurnya dunia ini. Maka Bapak Ibu jemaah, jangan sampai kita membunuh orang. Apalagi kalau sampai misalnya membunuh keluarga. Harusnya keluarga diajak silaturahim. Mukul aja tidak boleh. Ini bunuh pula lagi. Tentu dosanya lebih berat. Tentu dosanya lebih parah. Makanya jemaah yang dimuliakan, dalam suatu hadis Nabi mengingatkan, idza iltaqal muslimani bisayfihima. Jika ada dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing menghunuskan pedang. Tidak boleh kita menghunuskan pedang, tidak boleh. Bahkan ada larangan, misalnya kita ambil pedang, pisau, kita main-mainkan gini-gini kan orang, itu dilaknat, nggak boleh, dilaknat sama malaikat. Di antara orang-orang yang dilaknat malaikat adalah mereka mengacung-acungkan pisau, mengacung-acungkan pedang atau tombak, maunya main-main, tidak serius. Kalau ini kan serius nih, ini main-main cuman gini-gini aja, itu kena laknat. Makanya Bapak Ibu jangan coba-coba mentang-mentang awak preman, pagak, sok, gini-gini kan orang, kena laknat dia nih. Meskipun dia tidak niat mengganggu orang, membunuh orang itu. Jadi kata Nabi, kalau ada dua orang muslim, mereka berhadap-hadapan, saling menghunus-hunuskan pedang, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka tempat mereka. Lalu ketika itu ditanya, ya Rasulullah, hadal qatil fama bal maqtul. Kalau yang membunuh di neraka, oke lah. Terus gimana yang terbunuh ya Rasulullah? Masa di neraka juga? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh nih, aslinya dia pengen bunuh orang juga, cuman kalah. Tidak, dua-duanya di neraka. Makanya jemaah yang dimuliakan, jangan sampai kita membunuh orang, tahan-tahan tangan kita. Apalagi baik itu membunuh pakai pisau langsung, pakai racun, pakai macam-macam lah. Jemaah yang dimuliakan. Maka daripada itu, tidak boleh membunuh anak apalagi, ya kan? Orang takut membunuh anak, orang takut ada anak zaman dulu akhirnya dibunuhnya karena takut makan sama mereka, rizkinya habis. Dia tidak tahu rizkinya Allah yang memberi. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inna qatlahum kana khati'an kabira. Sesungguhnya mereka membunuh anak-anak, membunuh mereka adalah dosa besar. Itu yang kedua. Jadi dua, membunuh anak. Pokoknya membunuh secara umum tidak boleh. Ketiga, terakhir waktu sedikit, yaitu antuzani halila tajarik. Dosa besar engkau berzina dengan istri tetangga. Ini dosa besar. Sekarang banyak orang berzina sama tetangga. Suaminya pergi, apanya, tidak boleh. Awalnya baik-baik. Padahal di mana-mana jelas. Kalau kita pergi, namanya keluarga tinggal, mesti kita memesankan, tolong lihat-lihat keluarga kami ya. Itu biasa. Zaman dulu pun biasa. Kadang kunci dikasih ke tetangga. Tapi tetangga ini main-main pula, bahaya. Jadi Bapak Ibu jemaah, sekarang nih zina di mana-mana. Sekarang nih zina di mana-mana. Banyak orang selingkuh karena sekantor. Dia berjumpa sama lakinya sehari cuma 3 jam. Sama laki orang 8 jam. Apa enggak suka dia sama laki orang? Begitu pula yang laki ini. Dia jarang jumpa sama suami istrinya. Dia sama istrinya cuma pergi sebelum subuh, balik habis isya. Kapan lagi kan? Dia lama sama orang. Makanya sekarang ini banyak perzinahan di mana-mana. Tidak malu-malu orang lagi. Makanya Bapak Ibu jaga betul anak-anaknya ya. Jangan sembarangan. Ini zaman di mana zina tersebar. Sebagaimana kata Nabi, di antara tanda kiamat banyak zina di mana-mana. Nah, jemaah yang dimuliakan, di antara bentuk keimanan seorang mukmin kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangga. Bahkan dalam satu hadis hampir saja rutin kata Nabi, malaikat Jibril menyuruh saya untuk berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah tetangga ini dapat warisan kalau kita mati. Sampai kayak gitu, seolah-olah kalau kita mati tetangga ini dapat warisan. Begitu hak tetangga perlu dijaga. Makanya jangan sampai dia harusnya berbuat baik malah menodai. Makanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Makanya kalau memang rasanya ada apa, komunikasi yang bagus-bagus saja. Kalau sampai jatuh kepada yang haram, pindah.
Pindah saja. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, li ay la an yazni rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ay yazniya bi imra'atin jarihi. Sesungguhnya jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan tetangganya sendiri. Ini hadisnya begitu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di tiga nih, syirik, yang paling besar induknya nih. Yang kedua membunuh anak atau membunuh orang. Yang ketiga berzina dengan tetangga. Tapi Ustaz, kalau berzina sama enggak tetangga, ya sama aja, enggak boleh lah. Masa pula dipahami lain pula. Tetap enggak boleh. Jadi Bapak Ibu jemaah hampir wa'alaikumsalam ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa zina hari ini. Karena di mana-mana hari ini pemandangan membuat orang syahwatnya meledak-ledak. Jadi orang kadang sekarang dia di masjid, pulang meledak syahwatnya bisa. Di tengah jalan itu pun bisa. Banyak orang buka-buka aurat di HP ini, banyak orang buka-buka aurat juga, sehingga naik syahwat orang. Makanya akhir zaman ini syahwat orang meledak-ledak, berubah-ubah. Banyak perceraian hari ini, banyak selingkuh hari ini. Jadi orang ini dirusak sekarang. Maka daripada itu, ibu-ibu berpandai-pandai menjaga suami, dan suami juga pandai-pandai menjaga istrinya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri kita dalami lagi itu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begini? Itu ada dibahas dalam Islam. Cuman kita tidak pernah belajar aja. Hanya linglung menjaga keluarga. Tidak tahu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.